What's up geng? Selamat datang di channel Cinema Z, tapi gak pakai recap. Apa kabar kalian semua? Tentunya Minzy harap sehat selalu dalam keadaan yang waras. Pada debut pertama, kali ini Minzy akan membahas film yang berjudul Cars yang dirilis pada tahun 2006 lalu. Film ini mengisahkan tentang dunia yang seluruhnya dihuni oleh mobil yang bisa berbicara, di mana mobil balap arogan yang mementingkan dirinya sendiri dan terobsesi tujuan terbesar dalam hidupnya hanya mendapatkan piala piston. Film ini disutradarai oleh John Lasseter dan diproduksi Pixar Animation. Nah, tidak usah falsifu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Cars. Check it out. Di sebuah lintasan balap, ratusan mobil berlomba menentukan sang juara Piala Piston Cup 2006 pada musim terakhir. Terlihat di baris belakang, di mana mobil balap pemula yang terampil namun arogan bernama Lightning McQueen menyusul semua lawan, melewati kecelakaan besar dan mengungguli sang juara bertahan yaitu The King. Ketika tim pit stop melihat bagian ban belakang McQueen ada yang tidak beres, mereka pun segera menghubungi McQueen untuk mengganti dengan ban yang baru. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah oleh McQueen dan membuat semua tim di Piston itu pun marah. Karena penolakan McQueen untuk melakukan pit stop reguler demi mendapatkan ban yang baru, tiba-tiba ban belakang McQueen itu pecah lalu terbakar yang menyebabkan McQueen hilang kendali. Karena di pikiran McQueen hanya menjadi juara. Dengan sisa tenaga McQueen berusaha menuju garis finish, namun pertandingan berakhir imbang dengan pembalapan legendaris The King dan pembalap nakal bernama Kick Hicks. Ofisial balapan mengumumkan bahwa ketiga pembalap tersebut juga imbang dalam poin musim secara keseluruhan. Mereka dinyatakan akan bersaing lagi dalam satu balapan terakhir yang akan diadakan di Los Angeles dalam 1 minggu ke depan untuk menentukan sang juara. Ketika McQueen ditanya oleh wartawan, kenapa dirinya tidak melakukan pergantian ban? McQueen justru menjawab, jika McQueen bisa bekerja sendiri. Jawaban tersebut terdengar semua tim di Piston yang membuat mereka tambah marah dan akhirnya menyerah lalu pergi meninggalkan McQueen. Kesombongan McQueen pun berakhir dengan kehilangan semua tim inti. Hanya tersisa truk kontainer sejatinya bernama Mark demi mengusir rasa gelisahnya tersebut. McQueen mengajak Mark OTW agar segera sampai di California dalam waktu yang sangat singkat. Di perjalanan, McQueen ditelepon manajernya bernama Harv. Harv menanyakan kepada McQueen bahwa Harv akan memberikan 20 tiket gratis untuk teman McQueen di California nanti. Seketika itu, juga McQueen hanya terdiam tidak memberi jawaban kepada Harv. Harv yang lama menunggu jawaban dari McQueen akhirnya memutuskan telepon karena Harv masih menyiapkan semua berkas di kejuaraan nanti. Tiba-tiba dari arah luar Mark memberitahu McQueen jika Mark sangat mengantuk dan Mark ingin istirahat terlebih dahulu. Namun, McQueen tidak mengizinkannya karena besok harus sudah sampai di California dan Mark bisa istirahat dengan puas di sana. Tengah malam mentiba, Mark yang belum tidur kini berjalan dalam keadaan mengantuk. Tiba-tiba dari arah belakang muncul 4 pembalap liar yang memutar lalu Nina Bobo dan Mark dibuat tertidur saat itu juga. Tanpa diduga, laju Mark yang sedikit oleng menjatuhkan miniatur mobil kecil yang menyentuh tombol pintu kontainer kini terbuka dan McQueen terpisah dari Mark. McQueen yang terbangun, dirinya sadar jika posisinya berada di tengah jalan langsung mencari Mark. Namun McQueen merasa kesulitan karena banyak sekali kontainer wujud di belakangnya sama seperti Mark. McQueen yang putus asa melaju sekencang mungkin. Tanpa sadar, McQueen masuk ke kota mati bernama Radiator Spring. Karena McQueen berjalan ugal-ugalan, hal itu menarik perhatian mobil polisi bernama Sheriff. Demi menghindari kejaran tersebut, McQueen berjalan lebih kencang. Namun yang ada, McQueen justru merusak puluhan meter jalan utama di kota dan McQueen berhasil ditangkap oleh Sheriff. Pagi harinya, di California media mulai ramai ketika mendapati McQueen tak bersama Mark.
Berita ini pun langsung meluas dan menjadi perbincangan hangat di setiap negara kecuali Radiator Springs. Karena kasusnya tersebut, M. Swee Kien dibawa ke pengadilan lalu lintas untuk diadili. Hakim dan dokter setempat bernama Doug Hudson meminta M. Swee Kien untuk pergi. Tetapi atas desakan pengacara Sally Carrera, M. Swee Kien diminta untuk memperbaiki jalan sebagai pelayanan masyarakat. Walaupun M. Swee Kien tidak terima dan terus mengatakan jika dirinya adalah mobil balap terkenal, Sally tetap memberikan hukuman kepada M. Swee Kien untuk memperbaiki puluhan meter jalan yang telah dirusaknya. Blackpink berencana melakukan upaya melarikan diri, namun M. Swee Kien tak sadar jika bahan bakarnya telah diambil beberapa liter oleh Sally. Akhirnya, M. Swee Kien pun kembali menjalani hukumannya. M. Swee Kien membayangkan bagaimana saat dirinya tak ada di perlombaan dan Kingla yang memenangkan piala Kingston tersebut. Tidak ingin hal itu terjadi, M. Swee Kien menyelesaikan tugasnya dengan cepat, namun pekerjaan yang diburu-buru tidak membawakan hasil yang bagus. Karena jalan yang M. Swee Kien buat tidak layak pakai untuk dilaluinya. Doug Hudson menyuruhnya untuk memperbaikinya lagi, tapi kali ini M. Swee Kien menolak dengan alasan M. Swee Kien harus segera ke California untuk mengikuti perlombaan. Akhirnya, Hudson menantang M. Swee Kien balapan. Jika M. Swee Kien menang, dirinya diperbolehkan untuk pergi, namun jika M. Swee Kien kalah, M. Swee Kien harus menyelesaikan hukumannya. Dan benar saja, sebagai mobil balap profesional, tentu saja M. Swee Kien unggul. M. Swee Kien meninggalkan Doug Hudson di garis start, namun pada kenyataan Hudson berhasil memenangkan pertandingan tersebut karena M. Swee Kien terjatuh saat di tikungan. Sadar dirinya kalah, M. Swee Kien kembali menjalani hukuman dengan baik dan paginya para penduduk Radiator Springs merasa senang dengan hasil aspal garapan M. Swee Kien. Dalam masa hukumannya, ternyata M. Swee Kien menyisihkan waktu untuk kembali ke tikungan arena perlombaan kemarin dan berusaha mengalahkannya. Namun, M. Swee Kien selalu gagal. Tiba-tiba datanglah Hudson yang memberi trik kepada M. Swee Kien cara mengalahkan tikungan ini, namun M. Swee Kien tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan usulan dari Doug Hudson. Setelah M. Swee Kien menyelesaikan bagian jalan, di malam itu meter berjalan. Apakah M. Swee Kien ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan? M. Swee Kien mengetahui bahwa meter sedang berbicara dengan permainan yang disebut traktor tipping. Meter menunjukkan kepadanya cara memberi tips pada traktor di sebuah ladang. Meter menyelinap ke satu traktor yang sedang tidur. Dan secara tiba-tiba, Meter menyembunyikan klakson dengan keras yang membuat traktor bereaksi. Blackpink pun mencoba mendekati traktor-traktor itu atas desakan Meter. Kemudian mengeraskan mesin untuk membangun traktor di lapangan, tapi hal itu membuat semua traktor kaget secara bersamaan. Tanpa disadari, rupanya M. Swee Kien dan Meter juga membangunkan Frank, mobil pembajak ladang dengan kepribadian banteng. Frank lalu mengejar mereka dengan mengancam akan menggiling mereka berdua. Selesai bermain Meter, menunjukkan kebolehannya yang dapat berjalan mundur dengan baik. Karena takjub, akhirnya M. Swee Kien minta diajari bagaimana caranya agar nantinya M. Swee Kien bisa memenangkan pertandingan Piston Cup dan mendapat helikopter yang bagus dari sponsor ternama. Mendengar kata helikopter, Meter langsung bilang bahwa dirinya sangat ingin menaiki helikopter. Meter berharap jika M. Swee Kien menang, Meter boleh menaiki helikopter milik sponsornya itu. Tanpa basa-basi, M. Swee Kien langsung mengiyakan kemauan Meter. Dan dari sinilah Meter merasa memiliki keputusan yang bagus untuk menjadikan M. Swee Kien sebagai teman. Setelah Meter pergi, M. Swee Kien masuk ke motel Sally dan jauh dari dugaan M. Swee Kien. Ternyata motel Sally sangatlah nyaman. Pagi harinya, M. Swee Kien pergi ke bengkel Hudson untuk mencari serif dan meminta bahan bakar. Namun Hudson malah mengusirnya dan menyuruh M. Swee Kien menunggu di luar. M. Swee Kien yang cemberut keluar sambil melemparkan kaleng bekas di depannya, namun kaleng itu malah menjatuhkan beberapa barang di gudang milik Hudson. Lalu M. Swee Kien masuk ke sana untuk mengecek. M. Swee Kien begitu terkejut saat melihat piala Piston Cup yang ada di sana. Ternyata Doug Hudson adalah Hudson Hornet, pembalap yang melegenda karena telah berhasil memenangkan kejuaraan Piston 3 kali berturut-turut. Mengetahui ada penyusup di gudangnya, Hudson mengusir M. Swee Kien. Namun M. Swee Kien malah meminta tips dan trik darinya, tapi Hudson menolak dan mengusir M. Swee Kien dari gudangnya. Sally datang dan mengisikan bahan bakar untuk M. Swee Kien, kemudian Sally mengajak M. Swee Kien jalan-jalan. Dari perjalanan ini, M. Swee Kien baru sadar bahwa Radiator Springs sangatlah indah. Ternyata Radiator Springs pernah menjadi kota yang berkembang, namun keadaan memburuk saat muncul proyek penyelesaian jalan tol terdekat di sebuah kota kecil. Mereka merampas lalu lintas bisnis beserta pengunjungnya.
Dan ironisnya, mereka juga secara tidak langsung merampas pengunjung yang lewat untuk menikmati keindahan alam di sepanjang jalan raya tua yang menyebabkan Radiator Springs menghilang dari peta. Sementara Sally sendiri sebenarnya adalah pengacara, namun karena Sally tidak pernah merasa bahagia, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Radiator Springs. Setelah selesai berkeliling kota, M. Soo Kim melihat traktor yang berjalan di area yang baru di aspal. M. Soo Kim pun melihat ada satu traktor yang berjalan menuju lintasan ketika M. Soo Kim jatuh di kaktus. Sesampainya di sana, M. Soo Kim pun terkejut. M. Soo Kim melihat Hudson yang sedang melewati satu putaran arena dengan sempurna. M. Soo Kim yang kagum secara mengejar Hudson lalu mengatakan kenapa Hudson tidak melanjutkan karirnya. Doc Hudson dengan sedikit kesal menolak untuk mengungkapkan banyak hal tentang masa lalunya. Hudson hanya menunjukkan selembar koran yang berisi tentang kecelakaan di tahun 1954. Pada tragedi tersebut, posisi Hudson tergantikan pemain pemula dan akhirnya Hudson dipecat lalu memutuskan untuk mengasingkan diri di kota Radiator Springs. Pagi harinya, seluruh penduduk Radiator Springs kagum melihat hasil jalan yang M. Soo Kim buat dan sesuai janji, Sheriff akan mengantarkan M. Soo Kim ke California. Tanpa disadari, M. Soo Kim sudah membentuk hubungan baik dengan penduduk kota dan penduduk lainnya. M. Soo Kim juga menerima lapisan cat baru dan ban baru melampun tiba. Mereka yang bahagia menikmati jalan baru dengan hiasan lampu yang cantik, kini V-Base Radiator Springs kembali seperti dulu. Tak lama kemudian datang beberapa mobil yang dikira mereka adalah customer. Namun pada kenyataannya mereka adalah para reporter dan Mark yang sangat bahagia karena berhasil menemukan MC Queen. Bahkan tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal pada penduduk Radiator Springs. Sementara itu Sally sangat marah saat mengetahui bahwa Dot Hudson lah yang memberitahu media tentang keberadaan Lightning MC Queen. Singkatnya, perlombaan terakhir antara M. Soo Kim, The King, dan Kick dibuka dengan balapan terbesar dalam sejarah. Di tengah pertandingan, M. Soo Kim sedikit terganggu oleh kenangannya tentang Radiator Springs. M. Soo Kim sempat kehilangan waktu untuk The King dan Kick Hack dan mulai takut jika M. Soo Kim akan kalah begitu saja. Namun tiba-tiba, M. Soo Kim mendengar suara yang tak asing. Ternyata itu adalah Dot Hudson, Mater dan beberapa penduduk dari Radiator Springs yang akan menjadi kru Princeton-nya. Kehadiran mereka jelas membuat M. Soo Kim menjadi lebih semangat. Terlihat lagi ketika melihat Hudson lah yang menjadi ketua timnya. Tak lama setelah itu, fokus penonton mulai teralihkan ketika melihat Hudson Hornet legenda Piston Club yang menghilang bertahun-tahun muncul dan menjadi bagian tim dari M. Soo Kim. Dengan pelatihan Dot Hudson, mereka telah memiliki piston tercepat untuk ban baru dan beberapa trik yang dipelajari dari penduduk kota kecil. Selama balapan, M. Soo Kim tidak hanya mampu menyalip semua lawannya, tetapi juga memimpin pada putaran terakhir. Saat mendekati garis finish, kick dengan Lee Chick berulang kepada The King hingga mengalami kecelakaan yang hampir sama dengan Dot Hudson. Melihat hal itu, M. Soo Kim yang sudah berada di tempat belakang garis finish memutuskan untuk berputar arah dan menyelamatkan The King. Setelah Kick dengan gembira melintasi garis finish dan merayakan kemenangannya, Lightning pun kemudian mundur untuk mendorong The King dan melintasi garis finish di depannya. Kemenangan Kick sangat hampa karena dia justru dihina oleh para penggemar dan media karena mengalahkan The King dengan kecurangan. Sementara Lightning M. Soo Kim mendapat sorakan sebagai pahlawan karena sikap sportivitasnya yang tinggi. Tak hanya itu saja, teks dari Dinoco yang merupakan perusahaan yang selama ini mensponsori The King bahkan sampai menawarkan akan mendukung Lightning sebagai sponsor barunya. Akan tetapi, Lightning yang sekarang telah berubah pikiran memutuskan untuk menolak tawaran menarik itu dengan sopan. Lalu dia mengatakan bahwa saat ini dirinya telah mendapat sponsor dari Rustis dan M. Soo Kim ingin terus bekerja sama dengan mereka. Tak ingin mengingkari janji kepada Mater, M. Soo Kim membawa Mater untuk menaiki helikopter. 2 hari setelah balapan, M. Soo Kim kembali ke Radiator Springs dan mengumumkan bahwa dirinya akan mendirikan markas balapnya di sana. Hal ini membantu kota Radiator Springs menjadi ramai dan menarik kembali pengunjungnya. Rute 66 yang dulu ditinggalkan kini menjadi Rute 66 yang bersejarah dan Radiator Springs kembali terdaftar di peta dan film pun selesai. Nah, itulah ulasan alur cerita film Cars. Tentunya Minsi harap semoga kalian terhibur ya. Bye-bye.